produksi semakin baik ya. Dan FFV melihat juga perkembangannya sekarang kalau lihat nominasi-nominasi yang masuk juga semakin baik. Gitu. SDM perfilman itu semakin banyak. Filmmaker kita tumbuh di seluruh wilayah Indonesia ada. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Kalau mungkin Sobat Bisnis ingat di 2019, saya tuh ngelihat beberapa industri film, rumah produksi, terus juga bioskop-bioskop. Waktu itu rame banget karena geliat industri film tanah air lagi ada di, ibaratnya lagi ada di titik puncak. Yang memproduksi banyak, film-filmnya punya kualitas yang bagus-bagus gitu ya, siap bersaing, terus juga antusiasme masyarakat untuk menonton film di bioskop juga tinggi. Tapi sayang begitu 2020 muncul pandemi yang ternyata salah satu industri yang terhantam begitu kuat juga adalah industri film itu sendiri. Nah sekarang kita akan berbincang dengan Bapak Gunawan Pagaru. Beliau adalah Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol seberapa jauh industri film tanah air di 2023 ini berjuang untuk kembali pulih, dan seperti apa menjelang kuartal akhir 2023 industri film tanah air ini geliat di pasar seberapa menarik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Halo Pak Gunawan, apa kabar Pak? Baik, kabar Pak, baik. Gak salah dong Pak, tadi saya bilang 2019 jadi salah satu tahun di mana industri film dan juga masyarakat benar-benar merasakan antusiasme yang luar biasa, karena saya melihatnya di 2019 itu banyak banget film-film Indonesia yang punya kualitas bagus juga ditunggu Pak. Ya, itu ya. Bener gak sih Pak statement saya Pak? Ya, jadi gini. 2019 itu memang masa-masa film Indonesia lagi sedang terus naik ya, dari baik kualitas maupun karena kita kan ada FFI ya. Festival Film Indonesia itu juga salah satu barometer kita untuk bisa mengukur perkembangan perfilman kita dari sisi kualitas. Terus kemudian di 2019 itu memang juga produksinya juga banyak, kemudian juga penonton kita juga semakin baik. Ya, kita semakin baik. Nah itu betul sekali, kita penonton di 2019 itu sekitar 50 jutaan. Tetapi kalau lihat dari kontribusinya terhadap market share kita itu masih di bawah film import. Masih di bawah, tetapi sudah bagus. Dari jumlah film yang melebihi 1 juta, terus 500 gitu, itu semakin terus meningkat. Namun pada saat pandemi itu pasti ya kita semua tahu semua industri itu terus turun, produksi juga turun, bioskop ditutup, ya kan. Tetapi sebetulnya yang menarik setelah pandemi. Akankah mungkin terulang sebelum pandemi 2019 itu kembali di 2023 atau mungkin 2024 ini Pak? Justru setelah pandemi makin baik. Makin baik. Dari sisi industri atau dari sisi penontonnya Pak? Atau dari segi semua lini baik dari kualitas, karena mungkin juga ini membuat kita jadi gini, ada banyak yang selama ini mungkin karena waktu ya begitu cepat sehingga kita juga kadang-kadang lupa untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Tetapi teman-teman pada saat pandemi mungkin karena terlalu banyak di rumah gitu ya. Sehingga dia ngulik-ngulik gitu.
Itu juga menggembirakan juga karena ternyata setelah pandemi itu malah kualitas teknik ya, dari sisi teknik itu semakin baik gitu sebetulnya. Oke. Karena mungkin waktunya makin banyak di rumah. Terus kemudian setelah pandemi itu justru melampaui 2019. Oke. Market share kita itu sudah di atas film import, Oke. 62%. Oke. Dulu masih di bawah 50. Penonton kita sudah di atas 50 juta setelah pandemi itu. Di dalam sejarah industri perfilman kita belum pernah ada film Indonesia penontonnya mencapai sekitar 10 juta. Itu setelah pandemi ada. Oke. Gitu, KKN ya. Terus banyak film-film yang, namun ada yang perbedaan jumlah film yang di atas 1 juta pada sebelum pandemi itu lebih banyak daripada setelah pandemi. Oke. Gitu. Tapi memang average pelayan penontonnya itu berhasil kita. Oke. Ya kan, sudah melampaui market share film dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah industri perfilman kita. Hanya saja kalau dilihat dari sisi ekonominya, di 2019 lebih banyak film yang melampaui 1 juta dibanding sekarang. Gitu. Tetapi average penontonnya jauh lebih bagus. Oke. Gitu, lebih banyak lah ya, karena ada yang menembus 10 juta, ada yang 5 juta gitu. Jadi dan kualitas juga semakin baik ya, semakin baik karena kita semakin terus bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu. Oke, artinya banyak pembelajaran ya Pak dari pandemi kemarin. Ya. Gak cuman walaupun industrinya sempat berhenti, tapi pembelajarannya adalah bisa belajar teknik-teknik baru dan tentunya akan mengasah kualitas lagi ya Pak, dan makin bersaing lagi nih nanti. Iya, justru itu menjadi tantangan nih. Karena kan variabelnya kan banyak ya, sebuah film sukses kan variabelnya banyak. Nah ini juga menjadi bahan penelitian kami pada saat kemarin kita Hari Film Nasional, kita bikin konferensi untuk mencari, karena kan keberhasilan kita ini apa nih? Ya kan, apakah karena memang setelah pandemi itu penonton masyarakat kita haus hiburan sehingga berbondong-bondong datang ke bioskop. Ini juga menjadi penelitian kita dan ternyata memang ada beberapa variabel ya. Salah satunya itu awal pasca pandemi, terus kemudian naik, terus setelah beberapa kemudian turun. Nah ini yang coba kita antisipasi, apa nih masalahnya di mana? Artinya kan ada kemungkinan ya karena orang memang mungkin lagi butuh hiburan atau apa gitu ya. Nah ini tapi ini mulai naik lagi nih teman-teman, terus produksi semakin baik ya, dan FFV melihat juga perkembangannya sekarang. Kalau lihat nominasi-nominasi yang masuk juga semakin baik gitu, film-film kualitasnya juga. Khususnya kalau kami pelajari khususnya tahun ini 2023 FFV itu film-film yang masuk dalam nominasi ya itu semakin baik storytellingnya. Oke. Gitu, karena ini bermasalah di kita ya, cerita-cerita semakin bervariasi. Artinya juga kemampuan teman-teman menceritakan, menyampaikan lewat visual itu juga semakin baik gitu. Nah mudah-mudahan respon penonton juga akan semakin baik. Oke, artinya banyak kemajuan lah ya Pak di 2023 ini untuk ke arah yang lebih baik di industri film nasional. Ya alhamdulillah, karena juga produksi juga semakin baik, semakin banyak ya. Semakin banyak ya. Tidak hanya di bioskop, tetapi juga teman-teman banyak yang ke platform-platform streaming ya, itu juga banyak semakin mengisi. Saya mau masuk ke sana Pak, platform streaming. Semakin banyak ya kalau saya melihat sih semakin banyak PH-PH yang kemudian memproduksi untuk series ya Pak ya. Untuk platform streaming untuk bisa dinikmati ibaratnya dimanapun kapanpun dengan gadget selesai gitu ditonton oleh orang-orang. Apakah ini jadi satu disrupsi baru Pak untuk industri film? Jika bersaing dengan layar lebar seperti apa Pak? Justru ini menjadi peluang.
Jadi peluang baru justru apa ya? Peluang baru buat teman-teman filmmaker untuk mengisi begitu banyak platform-platform streaming ya. Baik itu video on demand, OTT gitu ya, dan baik yang lokal maupun yang luar gitu ya. Terus semakin banyaknya itu sehingga kita punya peluang, khusus filmmaker ya, filmmaker punya peluang untuk bisa mengisi itu. Gitu. Tidak hanya sekarang karena media tayangnya semakin terbuka luas dengan adanya video streaming ini, maka kita semakin punya peluang untuk tidak hanya bergantung kepada bioskop. Betul. Karena bioskop itu tidak bisa dirubah. Ya. Kita jumlah layar kita dari ada beberapa kayak XS1, CGV, Cinepolis, terus ada lagi beberapa bioskop-bioskop independen. Itu jumlahnya sekitar 2.000-an lebih gitu ya. Kemudian kan kita hanya terbatas 52 minggu. Betul. Tidak bisa dirubah 52 minggu dalam setahun. Ya. Nah, dan sehari itu paling banyak 4 kali show. Ya kan, sehingga kan sudah terpaku. Itu di lock, artinya hanya berapa film yang bisa dilayani kan gitu. Sehingga kita dengan adanya video streaming ini peluang untuk bisa, sementara SDM perfilman itu semakin banyak. Filmmaker kita tumbuh di seluruh wilayah Indonesia ada. Perguruan tinggi semakin banyak membuka prodi film. Betul. Sekolah menengah atas, SMK itu semakin terbuka, banyak yang membuka jurusan film. Artinya kan mereka mensuplai SDM kan semakin banyak itu. Nah ini kalau tidak punya tempat, ini akan bermasalah di kita. Nah, dengan adanya video streaming ini malah membuka peluang. Namun ini kita harus mensikapinya berbeda. Ya berbeda kan? Seperti apa tuh, Pak? Satu, karakter penonton bioskop sama karakter yang orang nonton di gadget, nonton di ini kan berbeda sekali. Gitu. Nah itu yang sekarang ini masih bermasalah di kita. Artinya harus dikenali lebih lanjut lagi. Karakternya berbeda penontonnya. Sifat-sifat Di bioskop kita nonton, duduk, gelap, ya sudah, suka tidak suka, nonton. Kalau enggak tidur. Ini gitu. Tetapi kalau di video streaming, kan tidak suka, ya pindah aja cari yang lain. Cari lagi yang lain. Ini sama karakternya dengan TV. Iya, betul. Atau saya lagi capek, ya udah stop di menit keberapa nanti saya bisa sambung. Bioskop tidak bisa disambung. Betul. Itu karakter-karakter itu yang harus teman-teman filmmaker sekarang ini harus. Terus belum lagi sikap di dalam framing aja, ya kan, membuat shot itu sangat berbeda. Bikin terlalu presentase wide shot atau full shotnya dikonsumsi untuk video streaming, habis kita kekecilan. Di bioskop terlalu big close, mabok kita nonton. Nah ini sikap-sikap ini yang harus dipelajari oleh teman-teman. Bukan berarti tidak boleh ada wide shot ataupun full shot di video, boleh, tetapi persentasenya mungkin harus diperhitungkan betul. Artinya adakah kemudian diskusi-diskusi lebih lanjut, Pak, atau mungkin ibaratnya saling sharing atau bertukar ilmu setelah adanya video streaming ini, layanan OTT dan juga video on demand ini untuk para filmmaker terutama? Jadi BPI konferensi kemarin kita mendorong agar dibentuknya asosiasi video streaming. Dan itu sudah terbentuk. Yang harapan kami adalah dengan adanya asosiasi itu maka dia bisa share dengan filmmakernya, termasuk kecenderungan penontonnya. Karena itu yang seringkali kita terlupakan. Kita sebagai filmmaker, tetapi kan di hilirnya
itu punya ilmu yang berbeda. Ya. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya asosiasi ini bisa share. Ini loh masyarakat tuh butuh ini, seperti apa kecenderungan trennya. Nah sehingga filmmakernya juga bisa melayani kebutuhan hilir. Itu sebetulnya yang sedang kita terus dorong ya. Karena memang itu tugas kita di Badan Perfilman Indonesia, agar potensi-potensi ini bisa bersinergi, tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Dan supaya adanya peluang tadi bisa dimaksimalkan dengan baik. Betul. Lalu mungkin kita bicara soal persaingan, Pak. Persaingan dengan kalau kita bicara soal industri dalam negeri sih mungkin sudah bergeliat ya Pak ya, sudah banyak hal-hal yang bisa dikulik ya kalau untuk persaingan dalam negeri. Tapi kalau dengan persaingan film luar Pak, seperti apa sih sekarang ini respon dari para kreator-kreator film, terus juga di industrinya juga seperti apa Pak persaingan dengan film-film luar Pak? Ya gini ya, nah memang sebetulnya kadang-kadang gitu. Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita kadang-kadang terjebak dengan teknologi itu sendiri. Betul. Padahal kalau kita bicara persaingan, kekuatan kita penonton film Indonesia ya baik di video streaming maupun di bioskop itu tetap sangat mencintai film Indonesia. Lebih mudah dinikmati sih Pak. Terkait dengan bahasa. Ya. Bahasa. Kalau mereka nonton film-film luar, dia sebetulnya tidak nonton. Dia baca teks, ya. Ya karena masyarakat kita kan piramid ya. Betul. Ini penonton kita di sini paling banyak, dan itu berdasarkan hasil penelitian kami di BPI itu bahwa di daerah-daerah itu film luar nggak laku sebetulnya. Mau di bioskop maupun di video streaming tetap. Makanya sekarang lagi tumbuh nih beberapa video streaming kayak Vision Plus, View, Video, semuanya bikin original series. Betul. Dan bahkan ya platform-platform luar, Netflix, View itu semuanya mengandalkan adanya original series. Karena memang ternyata ya tetap masyarakat kita tuh tetap dengan film kita. Nah, banyak film-film kita yang sering kali gagal itu karena tiba-tiba kok ini film Indonesia tapi kok gayanya Amerika gitu lah. Nggak masuk. Justru malah yang dinikmati adalah gaya justru kita sendiri. Terbukti dengan beberapa film-film daerah itu booming. Ini barusan nih ada nih lagi booming Mapaci dengan bahasa-bahasanya sendiri ya. Terus ada beberapa film-film lokal. Nah, persoalan kita adalah karena ini masih sangat lokal. Ini teman-teman filmmaker kita ini sudah harus berpikir bagaimana, karena kita ini kan dari Sabang sampai Merauke kan punya bahasa berbeda. Ini yang harus dicari kontekstualnya. Kalau film Makassar itu membuat orang Makassar, lokal Makassar itu tertawa dan menangis dengan bahasa ini, bagaimana bisa membuat orang Medan bisa juga sama. Ini kontekstualnya, ini yang masih menjadi masalah di kita, masih sangat lokal. Nah kalau ini bisa keluar dari sini, dahsyat kita. Penonton kita itu sekarang 60 juta dari hampir 300 ya masyarakat kita. Itu masih berapa persen? Masih kecil sekali. Dan itu mungkin dari 60 juta itu menurut penelitian kami itu ada sekitar 50% yang masih dalam setahun itu nonton 4 kali. Betul. Gitu kan. Artinya kan potensi penontonnya masih besar. Masih sangat besar. Masih bisa ditingkatkan lagi. Nah kemarin saya juga sempat ngobrol dari teman-teman dari Korea itu. Mereka penduduknya 50 juta. Ya. Nah ini terkait dengan hilirnya. Ya. Mereka punya penduduk 50 juta tetapi layarnya ada hampir 5.000 lebih. Kita penduduk 300 juta, layarnya hanya 2.000. Nah, jadi memang harus nambah layar supaya. Nah ini juga salah satu yang terus kita dorong agar nambah layar. Artinya apakah ada planning di 2024 nanti penambahan jumlah layar secara skala nasional Pak? Untuk melayani 300
penduduk ya. Terus kemudian taruhlah kita target nggak usah terlalu banyak lah ya, 100 juta saja penonton. Itu kita harus punya layar sekitar 10.000. Wah, jauh sekali Pak. Untuk kejarnya 5 kali lipat harus dikejar. Ya, ini tadi itu kan. Karena ada batasan-batasan itu kan. Show-nya 4 kali, 52 minggu setahun. Ya kan? Seminggu itu cuma 7 hari, nggak bisa dirubah. Ya kan? Sementara masyarakat kita kan masih belum. Dan ini harus terus diupayakan gitu. Agar juga masyarakat kita juga terlayani ya untuk bisa mengakses menonton film-film. Artinya peluang video streaming ini sangat. Ya ini salah satu. Video streaming itu salah satu juga. Namun gini, kita punya budaya komunal beda. Nonton di bioskop, menonton di sini. Iya, betul. Nonton di gadget itu sangat individual. Yes, betul. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang nonton ke bioskop sendirian itu sedikit sakit. Ya, karena bisa dinikmati. Karena ininya beda gitu kan. Iya. Nonton di bioskop itu rasanya tuh kok nggak enak kalau sendiri. Iya. Pasti mengajak temen. Ya. Atau kadang-kadang ada di antara kita keluarga ulang tahun, ajak nonton. Masa ulang tahun ajak nonton di gadget? Ini karakter yang berbeda. Karakter sangat berbeda. Jadi kalau orang tadi itu pertanyaannya apakah ini akan mempengaruhi? Ya tidak. Karakternya beda-beda. Sangat berbeda. Oke. Gitu. Lalu kalau tadi kita sempat bicara soal persaingan dengan film asing, tapi lebih ke kontekstualnya adalah kualitas dan konten ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara soal teknologi Pak, di luar negeri untuk industri film teknologinya sudah, saya bisa katakan sudah sangat lumayan jauh dari Indonesia gitu ya. Bagaimana terus industri sendiri mengejarnya, terus juga para kreator-kreator juga berupaya untuk mengejar, karena balik lagi Pak, kalau kita melihat yang namanya teknologi kan mempermudah ya, membantu manusia dan mempermudah. Dan juga ada bagian-bagian yang angle-angle di mana kalau diproduksi dengan teknologi yang canggih di luar sana hasilnya beda dengan di Indonesia gitu Pak. Terus responnya industri seperti apa Pak hingga saat ini Pak? Teknologi itu tools ya. Persoalan kita tuh begini, saya yakin betul teman-teman soal teknologi itu udah punya knowledge dan skillnya sudah punya. Persoalannya menggunakan teknologi itu kan tidak hanya skill dan knowledge, tetapi juga biaya. Betul. Gitu ya. Ongkos produksinya ya. Ya itu pasti. Sehingga kita seringkali pada saat kita ingin menggunakan teknologi, kayak sekarang ini ada teknologi XR, ya kan, virtual. Itu kita mampu dan sudah ada beberapa studio yang sudah punya fasilitas itu kayak di PFN apa dan segala macam. Tetapi menggunakan teknologi itu kan biayanya. Nah sementara produksi kita, karena tadi itu keterbatasan tokonya, kalau istilah saya keterbatasan toko untuk kita display, sehingga kemungkinan perolehan penontonnya itu baik itu sangat terbatas, sehingga pasti akan mempengaruhi cost productionnya. Nah pada saat cost productionnya itu berdasarkan target ininya, maka pasti penggunaan teknologinya kan juga bukan kita tidak mampu. Betul. Saya yakin kita mampu itu, dan ya sudah ada beberapa film yang sudah menggunakan itu gitu. Artinya pertimbangan ongkos produksi dan ya, di hilirnya itu pasti tadi. Sangat. Kemarin kita baru membahas lagi persoalan standar ya, standar bahwa dulu kita punya kecenderungan itu kalau tes kamera saja itu full. Ini teknologinya kita tes, semuanya kita tes. Sekarang kecenderungan karena itu tidak ada biaya untuk, karena itu kan pasti
ada biaya untuk melaksanakan Iya, itu. Itu tidak ada lagi fase itu. Yang ada hanya ngetes kamera ini jalan apa tidak kameranya. Nah ini kan berbeda. Gitu. Termasuk penggunaan ini kalau pakai lensa efeknya seperti apa itu dites semua dengan make upnya, dengan setnya itu dilakukan. Dulu kita melakukan itu. Sekarang tidak bisa kita lakukan karena tadi masih sangat karena terkait dengan biaya ya. Lalu apakah ada diskusi lebih lanjut Pak terkait dengan tadi biaya terus juga jumlah tokonya tadi ya yang Bapak sebutkan di hilirnya tadi yang kemudian jumlah keterbatasan toko yang tentunya akan mempengaruhi dengan pendapatan tadi. Betul. Dan apakah ongkos produksinya kemudian hanya terbatas di situ saja dan apakah ini jadi satu apa ya ibaratnya ya satu diskusi yang harus dilanjutkan Pak supaya kedepannya artinya membuka toko lebih banyak lagi kah atau bagaimana strateginya Pak? Tidak hanya sampai diskusi, harus action. Oke. Melahirkan bioskop-bioskop ya, artinya toko-toko baru gitu ya. Baik itu bioskop maupun video streaming yang berpihak kepada film Indonesia gitu. Itu harus terus dibangun karena itu kalau tidak jadi gini. Kadang-kadang kita kalau melihat mungkin perolehan penontonnya tetap banyak ya. Tetapi berapa banyak film? Mungkin hanya 10 film atau 20 film yang menikmati ya perolehan penonton. Pokoknya sekarang Sherina sudah di atas 2 juta ya. Iya. Ya kan? Mungkin cuman kalau ada 10-30 film yang meraih itu ya artinya kelihatannya kalau di jumlah wah market share kita bagus lagi nih. Tapi kan cuma 20 film. Terbatas di jumlah film. Hanya 20 film. Iya. Terus produksi kita ada 200 judul. Nah 180-nya kemana? Itu kalau dilihat dari sisi industri itu gagal. Hanya 20. Ya. Gitu. Tapi 180-nya kemana itu? Lost dia. Nah itu persoalan. Gitu. Oke. Nah makanya kita lagi terus mendorong agar tumbuh itu bioskop-bioskop, outlet-outletnya harus diperbanyak gitu. Itu hukumnya seperti itu sih. Produknya banyak, outletnya nggak ada, ya masuk gudang kan. Artinya tentu harapan bersama ya Pak ya. Iya, itu dari hulu ke hilir. Kita juga bisa menikmati. Nah ini tadi kita bicara tentang keberhasilan film Indonesia 2019 setelah pandemi berhasil. Ini harus diantisipasi juga SDM. Betul. SDM-nya harus siap. Karena itu pernah kita mengalami itu. Ya contoh, di masa industri film kita lagi drop, semuanya hijrah ke TV, kita tidak siap SDM-nya menghadapi teknologi televisi. Itu persoalan. Sekarang muncul, nah ini persoalan SDM kan? Iya. Muncul platform-platform digital, streaming, teknologi yang menghadapi teknologi ini sama bioskop itu berbeda. Ini SDM-nya tidak siap. Nah ini juga. Jadi masalah lagi. Iya, jadi memang harus dari hulu ke hilir harus kita siapkan. Oke. Kita beralih ke soal pemerintah nih Pak nih. Kali ini Pak Jokowi mengubah aturan pemerintah untuk industri film dari yang sebelumnya bentuknya badan hukum perusahaan umum Perum itu jadi jadi Persero Pak. Nah terus juga soal aturan itu dipertimbangkan soal kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, peningkatan efisiensi, terus juga pelayanan barang dan jasa. Nah respon dari asosiasi sendiri seperti apa nih Pak atas perubahan itu Pak? Ya sebetulnya kami sangat menyayangi kalau itu. Oke. Itu sejarah PFN itu sejarahnya clear. Ada banyak film-film. Film itu kan tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonominya. Iya. Kita harus melihat dari sisi lain, ketahanan budaya, ketahanan segala macam. Kalau kita minta kepada teman-teman PH swasta untuk bikin film-film yang terkait itu berat. Betul. Sehingga negara harus hadir. Okay. Nah tadinya harapan kita PFN yang hadir di sini. PFN itu
kalau menurut kami gitu, PFN itu harusnya menjadi perusahaan film negara yang memproduksi film-film yang global. Oke. Artinya yang bisa dinikmati semua kalangan usia. Bukan global dalam hal udah internasional. Oh, yang Sudah harus menginisiasi produksi joint co-production dengan negara-negara lain. Menginisiasi itu ya Pak? Itu harus itu menurut kami. Karena nggak mungkin dilakukan oleh swasta. Itu nggak mungkin. Film-film tentang, ya kalau bicara tentang bagaimana membangun karakter bangsa, itu PFN harus hadir tuh. Tetapi pada saat dirubah seperti itu, apa bedanya dengan perusahaan yang lain? Karena akan orientasinya akan berubah juga. Ya pasti. Apa bedanya dengan MD? Apa bedanya dengan Starfish? Sama udah. Gitu. Malah jadi bersaing kan? Iya. Nah terus yang mengurusi hal-hal yang strategis, film sebagai ketahanan budaya, ketahanan dan segala macam itu siapa? Nah, negara harusnya hadir di situ. Itu, tetapi ya ini satu ya pertimbangan-pertimbangannya bisa macam-macam ya. Artinya kalau menurut kami ya harusnya mempertahankan PFN itu sebagai perusahaan film negara yang memang memproduksi film-film yang sudah berpikir global. Dan sudah saatnya Indonesia juga bekerja sama. Harus. Korea melakukan itu. Iya betul. Gitu loh. Makanya Korea dengan sekian puluh tahun dia urus perfilman mereka yang dan negara-negara lain sama. Gitu. Kalau enggak ya susah gitu ya. Ya mungkin harus belajar dari negara-negara lain juga ya Pak ya. Ya sebenarnya negara lain banyak belajar kita juga. Cuman kita tidak jalani. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak nih. Salah satu yang masih mengganjal industri film tanah air sampai saat ini adalah pembajakan Pak. Ini dia masalah tadi ngomong. Sejauh mana dari asosiasi sendiri dan kehadiran pemerintah sendiri untuk mengatasi permasalahan pembajakan itu, tapi saya sih melihat untuk sekarang sih sudah terminimalisir ya Pak ya untuk film dalam negeri terutama ya, karena sudah banyak orang-orang yang aware dengan kalau saya mau nonton film lokal di bioskop atau on demand gitu. Yeah. Udah banyak kesadaran itu Pak. Tapi tentunya masih ada Pak pembajakan Ya, itu betul. sendiri. Ini saya kemarin juga sempat membahas ini di salah satu. Jadi memang ini persoalan bahwa kerugian peluang kerja itu dirugikan. Betul. Dengan adanya pembajakan, kerugian materi buat produser itu dirugikan. Sangat. Kerugian negara dari sisi pajak. Iya. Itu besar sekali itu. Nah makanya di sini negara juga harus hadir nih, harus tegas. Ya, negara harus hadir tegas menindak. Terus negara harus hadir mensosialisasikan bahwa ini selalu saya sampaikan. Negara harus hadir mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan mutu perfilman Indonesia, membuka lapangan kerja yang begitu banyak, ya, Anda hindari nonton film bajakan. Kenapa? Pada saat Anda nonton film bajakan, maka banyak sekali produser yang dirugikan, sehingga dia menutup usahanya, dia tidak berproduksi, ya kan? Dan Anda tidak akan dapat tontonan yang baik. Kenapa? Lapangan kerja tertutup. Banyak pengangguran. Negara juga tidak bisa melakukan pembinaan yang kontinu karena pajaknya juga semakin kecil. Gitu. Jadi kesadaran itu harus dimunculkan dan tidak mahal kok. Menonton itu aksesnya juga nggak dengan adanya apa namanya. Dan yang paling banyak dibajak tuh kan di platform streaming itu. Ya. Tapi ada beberapa yang sudah mengantisipasi itu dan itu keluhan kita. Nah ini memang harus cepat untuk
negara kan negara yang bisa melakukan, kita tidak bisa. Saya sering kali melaporkan, wah ini kalau teman-teman produser, wah ini ada yang muncul ini, saya lapor gitu kan. Dan itu kan harus cepat ditindak gitu. Itu sih. Tapi itu merugikan sekali. Sejauh ini untuk kasus pembajakan apakah ada penurunan Pak setelah mungkin adanya laporan-laporan ke pemerintah dan respon pemerintah sendiri sejauh ini seperti apa? Ya timbul tenggelam. Ya karena belum ada secara khusus menangani itu, gitu kan? Ada banyak ketemu pembajak, ya sudah take down, ya udah selesai, ya nggak jerah itu. Nah memang buka lagi di lini lain. Dan itu tidak bisa kita hindari, yang namanya orang mencari peluang ya. Yang harus kita ajak untuk bersama-sama menjaga adalah masyarakat. Artinya perlu terus sosialisasi seperti yang tadi bilang. Gitu. Menyadarkan masyarakat untuk. Ya, kalau saya sudah punya kesadaran, itu terjadi di beberapa di Korea itu nggak bakal mereka nonton karena kesadaran itu. Karena dengan kontribusi dia tidak menonton film bajakan, maka dia berkontribusi untuk meningkatkan industri ini. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau orang pembajak ya susah ya, namanya ada peluang nyari duit. Iya kan? Ya namanya maling ya, saya bilang maling gitu. Namanya maling tetap ada peluang ya diambil. Bagaimanapun caranya ya. Iya, gitu. Tentu jadi harapan kita bersama ya Pak ya, supaya masalah pembajakan ini segera jadi jadi hal yang diseriusin pemerintah dan ya sebaiknya. Dan mungkin dibentuk satu satgas khusus ya. Iya, satgas khusus ya Pak ya untuk menghindari pembajakan. Dan tim sosialisasi ya. Kalau satgas tadi itu kan, tapi pencegahan itu jauh lebih baik. Betul. Dan sosialisasi tadi ya, menyadarkan masyarakat untuk lebih aware dan lebih menghargai produk-produk anak bangsa ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan obrolan kita tadi tentang industri film tanah air. Semoga bisa menjadi inspirasi dan mungkin pertanyaan terakhir tadi jadi pesan khusus ya untuk Sobat Bisnis. Jangan pernah tonton film bajakan. Siap, setuju. Nikmati film lewat yang legal aja ya Sobat Bisnis. Bisa dinikmati di bioskop atau Sobat Bisnis kalau mau yang praktis, yang mudah lewat gadget, belinya legal tapi ya jangan sampai ilegal. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan broadcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.